dan akhirnya adalah kebingungan-kebingungan sosial, kebingungan-kebingungan eksistensial yang bahkan kita sendiri nggak tahu kita ini laki-laki atau perempuan. Pada akhirnya cara kita menyelesaikan masalah justru melahirkan masalah yang baru, atau justru cara kita menyelesaikan masalah merupakan bagian dari masalah yang lebih besar. Hai guys, balik lagi di Kosel Tesangening. Kali ini kita bakal berusaha menjawab pertanyaan tentang apa itu perempuan. Well, sebenarnya cukup unik ya, karena di dunia yang sudah berjalan sejauh ini atau sejarah manusia yang sudah berlangsung selama ini, kita masih dipertemukan dengan pertanyaan semendasar itu gitu. Tentang apa sih yang disebut sebagai perempuan. Karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mungkin anak SD juga bisa jawab gitu. Namun, ketika kita berusaha untuk melihat masalah-masalah yang kita temui di kehidupan modern kita saat ini, kita mungkin bisa melihat bahwa ada beberapa permasalahan atau ada beberapa krisis yang dialami oleh mayoritas perempuan atau katakanlah sebagian besar perempuan yang bahkan nggak tahu identitasnya itu seperti apa gitu. Mungkin hal tersebut diakibatkan oleh gerakan-gerakan seperti ekstrim feminisme atau toxic feminisme itu sendiri yang kemudian menyebabkan perempuan bahkan melupakan nilai-nilai identitas yang telah mendasar atau telah ada di dalam dirinya gitu. Seperti nilai-nilai tradisi atau nilai-nilai kebudayaan yang sebelumnya telah tertanam atau terpatri di dalam diri perempuan, sebagaimana seharusnya perempuan itu hidup atau sebagaimana seorang perempuan itu menempatkan identitasnya. Hal tersebut perlahan demi perlahan pudar atau perlahan demi perlahan hilang bersamaan dengan nilai-nilai liberalisme yang seringkali diklaim sebagai cara untuk membebaskan perempuan dari beragam kekangan atau beragam nilai yang bagi mereka nggak adil. Well, tapi masalah tersebut sebenarnya bukan hanya dimiliki perempuan ya, kaum pria pun memiliki persoalan yang sama gitu. Ketika masalah krisis identitas tersebut pun sebenarnya dimiliki oleh kaum pria gitu, seperti mereka yang bahkan nggak tahu identitasnya sebagai seorang pria itu harus seperti apa, hingga pada akhirnya beberapa orang atau sebagian besar kaum pria bahkan tujuan hidupnya nggak jelas gitu. Jadi kali ini kita nggak akan terlalu fokus atau menjudge nilai dari perempuan itu sendiri. Kita juga bakal membahas sedikit-sedikit tentang nilai dari maskulinitas yang seperti yang kita ketahui terkadang juga toksik atau ya sangat sering toksik bahkan. Oleh sebab itu kita bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan tengah atau garis yang bisa menyeimbangkan keduanya, baik nilai-nilai feminisme atau nilai-nilai maskulinitas. Pertama, jika ditanya apa itu perempuan, well, dalam konteks biologis mungkin jawabannya sangat amat mudah gitu, dimana nilai-nilai perempuan atau nilai-nilai yang disebut sebagai kewanitaan memiliki dimensi biologis yang menjadi ciri tertentu dari perempuan itu seperti apa, dan hal tersebut sangat amat mudah gitu, bahkan anak kecil pun tahu apa yang disebut sebagai perempuan dan apa yang disebut sebagai laki-laki gitu. Permasalahan tentang nilai dari gender atau bagaimana sebuah gender itu dinilai kemudian menjadi sebuah masalah ketika nilai-nilai stigma di kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial kita mulai menguat, dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai liberalisme atau nilai-nilai kebebasan yang menyebabkan seseorang untuk mendobrak stigma tersebut. Sebelumnya stigma-stigma atau cara pandang masyarakat atau yang di dalam Hegel disebut sebagai ruh dunia tersebut adalah bagaimana manusia menjalani jenis kehidupannya sebagai sebuah sistem atau sebagai sebuah pembagian tugas di mana yang laki-laki melakukan tugas tertentu dan perempuan melakukan tugas tertentu. Namun hal tersebut kemudian diacak-acak atau hal tersebut kemudian berusaha dirubah oleh nilai-nilai kebebasan di mana orang-orang mengatakan bahwa seharusnya masing-masing gender bisa melampaui hal tersebut gitu, bisa melakukan sebuah tindakan yang nggak terpaku pada stigma-stigma sosial dan lain-lain. Mungkin hal tersebut nggak terdengar buruk ya, kalau memang pembagian tugas yang berusaha diubah itu lebih fleksibel atau lebih cenderung lebih condong ke ranah keadilan gitu. Misalnya seperti laki-laki yang awalnya kerja, kemudian perempuan yang jaga rumah, dan hal tersebut dikarenakan kebebasan berusaha diubah gitu, seperti laki-laki yang menjaga rumah dan perempuan yang kerja. Mungkin jika perubahannya sesimpel itu maka nggak akan menjadi sebuah masalah yang cukup besar gitu, karena kita telah menemukan
fenomena serupa di kehidupan kita sehari-hari. Namun, masalah tersebut menjadi kian rumit ketika tugas-tugas yang berusaha dijalankan oleh manusia itu sendiri, entah itu salah satu gender di antara mereka, berusaha untuk menganggap bahwa tugas tersebut mengangkat derajatnya gitu. Jadi nilai awal dari tugas yang seharusnya dibentuk untuk menjalani kehidupan bersama itu dipecah sehingga masing-masing menganggap bahwa tugas yang saya lakukan ini adalah tugas yang paling baik, atau tugas yang saya lakukan ini mampu mengangkat derajat saya sehingga tugas lain terlihat lebih rendah. Dan hal tersebut sangat amat sering bisa kita temukan ketika salah satu gender menganggap bahwa diri mereka yang jauh lebih baik dibandingkan gender lain. Entah itu perempuan yang menganggap bahwa diri mereka jauh lebih baik, maupun laki-laki yang menganggap diri mereka jauh lebih baik. Sebenarnya permasalahan tersebut kian pelik ketika kita enggan untuk melihat jalan tengah atau mencari benang merah di antara keduanya gitu, sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan sebuah kesimpulan yang menguntungkan keduanya, yang mendamaikan keduanya. Karena ketika kita berusaha melihat permasalahan tersebut, maka perdebatan antara gender, nilai-nilai feminisme maupun maskulinisme pun seolah nggak ada habisnya gitu. Justru melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang kian memprihatinkan. Oleh sebab itu, ketika ditanya perempuan itu seperti apa, maka jawaban saya cukup sederhana, yakni seseorang yang memiliki nilai biologis, seseorang yang memiliki fungsinya di dalam kehidupan itu sendiri, seseorang yang memiliki nilai di hadapan kehidupan sosial, seseorang yang baik, seseorang yang memiliki nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika gitu. Karena terkadang dikarenakan kebebasan-kebebasan yang berusaha diperjuangkan oleh perempuan, mereka justru terlihat seperti seseorang yang mendobrak nilai-nilai yang telah berlaku secara universal gitu, seperti nilai-nilai moral atau nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kesopan santunan gitu, yang seharusnya itu dimiliki oleh manusia, bukan hanya dimiliki oleh salah satu gender gitu. Dan kalau misalnya perempuan dituntut sopan santun namun pria nggak dituntut sopan santun, maka yang salah sebenarnya bukan prianya, yang masalah adalah sistemnya gitu. Jadi yang berusaha diubah adalah bagaimana kita sebagai masyarakat, baik perempuan maupun pria, berusaha untuk memperbaiki sistem kehidupan itu sendiri, bukan justru menyalahkan salah satu pihak yang akan berujung pada perdebatan yang berlarut-larut hingga nggak nggak kelihatan gitu pangkalnya di mana. Setelah kita tahu kerumitan tersebut dan setelah kita paham bahwa ada jalan tengah yang sangat amat memungkinkan untuk kita lalui sebagai kemanusiaan, baik itu perempuan maupun laki-laki, kita kemudian harus mencari tahu lebih lanjut sebuah resiko yang bisa kita temui ketika kita tenggelam di dalam kebebasan itu sendiri, yakni ketersesatan, yakni di mana kita nggak tahu kehidupan yang harus kita jalani itu di bentuk seperti apa, atau justru terkesan nggak terstruktur gitu. Dan akhirnya adalah kebingungan-kebingungan sosial, kebingungan-kebingungan eksistensial yang bahkan kita sendiri nggak tahu kita ini laki-laki atau perempuan gitu, kita ini manusia yang seperti apa gitu, karena stigma-stigma atau nilai-nilai sosial yang selama ini membentuk atau memberi pemahaman bahwa manusia itu harus seperti ini, atau laki-laki itu harus seperti ini, atau perempuan itu harus seperti ini, dibongkar habis-habisan oleh nilai-nilai liberalisme yang kemudian menyebabkan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya kalau memang hal tersebut atau kritik-kritik yang diutarakan oleh nilai-nilai kebebasan tersebut memang mampu untuk berdampak positif, ya it's okay gitu. Seperti kita mendekonstruksi sistem yang telah berlaku di kehidupan masyarakat, namun pada akhirnya kita susun kembali, kemudian kita bentuk strukturnya kembali sehingga pembagian tugas atau sistem tersebut bisa menguntungkan masing-masing gender gitu. Namun pada faktanya enggak, pada faktanya ketika liberalisme berusaha untuk menghancurkan sistem-sistem yang sebelumnya telah tertanam atau telah hidup di dalam kehidupan sosial kita, kemudian mereka seolah nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi gitu, nggak tahu apa yang harus dibentuk atau nggak tahu apa yang harus ditata lagi gitu, hingga pada akhirnya orang-orang bakal kebingungan sendiri apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika mereka sudah memperjuangkan nilai-nilai yang mereka anggap penting atau hal-hal yang mereka anggap positif bagi kehidupan manusia. Namun ketika nilai tersebut sudah diperjuangkan, mereka nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan gitu, mereka nggak tahu lagi nilai tersebut akan diarahkan ke dalam konteks apa gitu. Kesimpulan saya dalam video ini sebenarnya cukup simpel, di mana kita sebagai manusia seharusnya lebih memahami bahwa kita ini adalah satu tubuh, adalah satu satu kesadaran, satu bentuk yang seharusnya mampu untuk
berusaha semaksimal mungkin membentuk sistem terbaik di dalam kehidupan kita gitu. Dan katakanlah meskipun tradisi-tradisi atau nilai-nilai fundamental sebelumnya yang telah tertanam sepanjang peradaban kita itu udah nggak relevan lagi di abad ini, udah berusaha diubah oleh liberalisme, kalaupun memang seperti itu, ya it's okay kalau memang kita mampu membentuk sistem yang lebih baik. Cuman ya, kalau kita belum mampu untuk membentuk struktur tersebut, kalau kita belum mampu untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan sendiri, ya akan lebih baik kalau kita diem dulu gitu. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai jalan keluar dari masalah kita gitu. Jangan justru kita berteriak tentang masalah yang kita miliki, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, atau kita nggak tahu cara menjawab masalah itu. Hingga pada akhirnya kebingungan-kebingungan pun terjadi di dunia ini. Di mana seperti yang kita ketahui, lahirlah krisis-krisis identitas, lahirlah nilai-nilai seperti LGTV dan lain-lain yang kemudian menyebabkan manusia justru berada dalam keadaan yang sangat aneh sepanjang peradaban yang kita miliki gitu, yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita rasakan, di mana identitas-identitas manusia yang sebenarnya anak SD pun tahu nilainya seperti apa justru melahirkan nilai-nilai kebingungan. Dan ya, sekian konsultasi Ning. Saya harap dengan pembahasan ini bisa mempertegas kita bahwa kehidupan yang harus kita jalani itu akan jauh lebih baik jika kita rumuskan terlebih dahulu gitu. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah kesimpulan di dalam pikiran kita ketika kita bahkan belum tahu kenyataan itu seperti apa dan kita belum tahu cara cara yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Karena pada akhirnya cara kita menyelesaikan masalah justru melahirkan masalah yang baru, atau justru cara kita menyelesaikan masalah merupakan bagian dari masalah yang lebih besar. Sekian, Kausalata Sang Hening, sampai jumpa.